Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Francisca Natalia Simangunsong, NIM 210101107, Grup C. Dosen Pak Kaposan Silalahi, mata kuliah Pengetahuan Perjanjian Baru. Di sini saya akan memaparkan Efesus dan Kolose. Surah Efesus ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan ada hal yang menjadi motivasi untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan berhala kepada dewa Yunani. Dewa mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu, mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini, penulisannya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam bagian pertama, surah Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal ini, ia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus, anaknya, mengampuni dan membebaskan janji Tuhan, membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua, diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan. Mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Dan lanjut dari pemaparan Kolose, ada hal penting untuk mengetahui latar belakang dan tujuan penulisan dari suatu surat kitab atau Injil. Pengetahuan tersebut dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam dan arah yang benar. Saat kita merenungkan suatu perikop, lihat pada renungan Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Latar belakang surat Kolose. Surat Kolose ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose sekitaran tahun 60 sampai 61 saat ia dalam penjara di Roma. Kita bisa buka di Kisah Para Rasul 28 sampai 30. Beberapa peneliti mengatakan Eparans dan beberapa orang yang lain adalah pendiri gereja Kolose. Mereka adalah buah dari perjalanan misi Paulus sewaktu di Efesus. Paulus memelihara hubungannya dengan gereja Kolose melalui Epaphras. Kata Kolose tercetak di barat daya Asia Kecil, kira-kira 160 km di bagian timur kota Efesus di sungai Licus. Kota ini mempunyai pengaruh yang besar, seperti tetangganya Laodikia yang lebih besar dan makmur. Namun sebagian kala satu pusat perdagangan kota Kolose menjadi tempat yang subur bagi pertemuan berbagai agama dan pemikiran yang membawa pengaruh sinkretisme kepada jemaat Kolose, atau pencampuran agama atau pemikiran non-Kristen
ke dalam iman Kristen. Sekian dari pemaparan saya tentang Efesus dan Kolose. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.